يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Warahmatullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesehatan untuk bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang mulia yang kita kenal dengan ibadah puasa. Itu semua merupakan nikmat karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Sehingga di antara salah satu doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad bin Abdullah agar kita tidak boleh melupakannya adalah sebuah doa agar semua nikmat yang ada dan yang Allah berikan kepada kita tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu doanya, Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Itu merupakan di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW agar semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak berubah dan ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu agar nikmat yang ada pada diri kami tidak kau cabut. Wa tahawuli afiyatik, agar kesehatan yang kau hadiahkan kepada kami tidak hilang. Wa fujaati niqmatik, agar engkau tidak turunkan kepada kami bala secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan kami pun berlindung kepadamu ya Allah dari semua hal-hal yang bisa mendatangkan kemarahanmu. Dan itu merupakan di antara salah satu kita menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itu ikhwatul Islam, apabila kita tidak menjaganya, maka tentu mudah akan hilangnya. Dan di antara salah satu kita menjaga nikmat sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia adalah bermohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat tidak dilenyapkan dari diri kita. Kemudian ikhwatul Islam, salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang senantiasa kita mengingatkan diri kami pribadi dan juga kita bersama adalah bagaimana kita menjadikan hari-hari memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari Jumat yang mulia ini. Di hari Jumat di mana dianjurkan bagi kita memperbanyak porsinya. Artinya di hari-hari yang lain kita tetap mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Semakin banyak maka semakin bagus. Tetapi apabila bertepatan dengan hari Jumat, maka porsi salawat kepada Nabi diperbanyak dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang diucapkan oleh umatku akan diantarkan, diperlihatkan, ditengokkan kepadaku setiap hari Jumat. Atau di dalam riwayat yang lain, ma'rudatun alayya, dipaparkan dan diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bangga dan bahagia ketika yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salam dan salawat yang kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan ibadah Ramadan, ibadah yang mulia. Sedangkan pada kesempatan kali ini ikhwatul Islam, kita akan membahas tentang aqsamun nasi fis siyam, yaitu bagaimana ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita menjelaskan masalah ini, ada poin penting yang harus kita ketahui. Di dalam setiap ibadah itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada namanya kadar sempurna, al-kamal. Dan kamal itu ikhwatul Islam, itulah yang didapatkan oleh mereka-mereka yang muhsin. Itu disebut dengan kadar sempurna, atau yang kita kenal dengan kadarul kamal. Dan itu didapatkan bagi mereka-mereka yang muhsin. Apa maknanya? Karena tingkatan manusia
itu ada 3. Apabila kita keluar dari 3 tingkatan ini, maka kita termasuk ke dalam kategori yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Garis yang paling luar itu disebut dengan Islam atau Muslim. Apabila kita keluar dari garis ini, maka tidak lagi disebut dengan kalimat Muslim. Kemudian lebih tinggi daripada Muslim, maka disebut dengan mukmin. Kemudian lebih tinggi lagi daripada mukmin, maka disebut dengan muhsin. Dan muhsin itu adalah derajat tertinggi bagi seorang hamba, yang mana mereka disebut dengan hamba yang kamal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap kali mereka beribadah kepada Allah, mereka bukan hanya sekedar beribadah, tetapi ibadah itu ibarat makanan bagi mereka. Kalau mereka tidak beribadah, maka mereka akan sakit jasmani dan rohaninya. Kemudian dikala mereka beribadah, maka mereka akan sempurna di dalam melakukan ibadahnya. Dikala dia salat, dia betul-betul salat seolah-olah keesokan hari dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala dia berpuasa, maka dia betul-betul berpuasa dengan puasa yang sempurna, seolah-olah tahun depan dia tidak lagi berpuasa, artinya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala dia datang ke tanah haram Makkah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka dia akan betul-betul beribadah secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba seperti ini disebut dengan muhsin, kamal, yang sempurna di dalam ibadahnya, sehingga dikala dia sempurna di dalam beribadah, maka dia pun memutskinkan ibadah yang dia lakukan. Maka muhsin itu derajat adalah orang-orang yang kamal dan memutskinkan ibadahnya. Sedangkan yang kedua, ikhwatul Islam, bagian yang kedua di dalam setiap hamba beribadah disebut dengan qadrul wajib. Qadrul wajib itu artinya ada seseorang yang beribadah kepada Allah, yang penting selesai ibadahnya, yang penting selesai tugasnya, yang penting selesai kewajibannya. Seperti dia salat, dia ikut salat bersama kaum muslimin, diawali dengan niat, kemudian diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dia juga melakukan perkara yang sama, dan dia dihitung sebagai orang yang salat. Tapi salatnya sempurna atau tidak? Tidak sempurna salatnya, banyak kurangnya, banyak bolong-bolongnya. Begitu juga dikala mereka melaksanakan ibadah puasa. Banyak orang yang berpuasa ikhwatul Islam, yang penting dia menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebagaimana orang berpuasa, dia juga berpuasa, tapi dia tidak memperhatikan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Atau kadang-kadang banyak dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam ibadah tersebut, maka dia tetap dihitung sebagai orang yang beribadah, namun ibadahnya hanya sekedar qadrul wajib, selesai melakukan tugas. Dan orang seperti ini antara mukmin dengan muslim. Orang seperti ini antara mukmin dengan muslim. Oleh karenanya ikhwatul Islam, tentunya setiap kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingin beribadah dalam kadar yang kamal dan kadar yang sempurna. Karena memang itu merupakan di antara derajat yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba, yang disebut dengan kalimat muhsin, yaitu mereka-mereka yang betul-betul menikmati ibadah yang mereka lakukan. Dan semoga kita bisa menikmati setiap ibadah yang kita lakukan. Kemudian ikhwatul Islam, kita akan kembali membahas tentang masalah kewajiban ibadah puasa, bagaimana diwajibkan dan bagaimana kadarnya. Yang pertama ikhwatul Islam, kita mengetahui semuanya, ibadah tidaklah diwajibkan kecuali kepada mereka yang muslim saja, atau orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muslim itu ikhwatul Islam secara umum, muslim itu artinya adalah al-istislam, al-inqiyadu lillahi bil-ta'ah. Di antara makna daripada kalimat Islam, yaitu seorang hamba yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia ikut akan aturan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kewajiban ibadah, terutama di dalam agama kita ini ikhwatul Islam, karena setiap ibadah itu ada syarat bagaimana ibadah diterima. Apabila syaratnya tidak ada, maka ibadah tidak akan diterima. Artinya ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang bertanya, apakah setiap kali kita beribadah kepada Allah, ibadah kita pasti diterima? Belum tentu. Jawabannya tidak ada orang di antara kita yang bisa memastikan ibadah yang dilakukan pasti diterima. Tidak bisa kita mengatakan yang demikian. Bahkan tidak ada satupun yang namanya manusia, ketika dia beribadah, maka dia memberikan jaminan bahwa ibadah yang dia lakukan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun. Makanya Nabi SAW saja, setiap kali Nabi beribadah, Nabi pasti menangis di dalamnya. Nabi beristighfar. Apa artinya? Berarti Nabi bermohon kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku, ampunkan kekuranganku di dalam beribadah. Nabi saja demikian keadaannya. Kita contohkan Nabi yang kedua, Nabi yang paling mulia, Nabi Ibrahim.
Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah Al-Musharrafah, yang dibangunnya adalah rumah Allah, bukan rumah untuk manusia. Dan Allah mengabadikan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Wahai kalian kaum muslimin, wahai kalian umat Nabi, ingatlah cerita tentang Nabi Ibrahim dan anaknya ketika mereka mengangkat bangunan Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian setelah mereka selesai melaksanakan tugasnya, apa yang mereka lakukan? Mereka duduk, kemudian mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amal ibadah yang kami lakukan. Padahal Allah yang memerintahkan, dan mereka tetap mengatakan, ya Allah terima amal ibadah kami. Artinya ikhwatul Islam, tidak ada yang namanya manusia yang berani mengatakan ibadah yang aku lakukan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan berharap serta meminta, ya Allah jadikan ibadah salat kami, jadikan puasa Ramadan, jadikan haji dan umrah kami ini menjadi ibadah yang engkau diterima, yang engkau terima di sisimu ya Allah. Itu yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Tapi memastikan tidak ada. Makanya ibadah itu ikhwatul Islam tidak akan diterima kecuali kita melalui 3 tahapan. Yang pertama, kita kenal dengan muslim. Artinya orang yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Sedangkan sebelum Nabi itu lain ceritanya. Setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, maka Allah tidak akan menerima ibadah seorang hamba kecuali mereka yang berserah diri kepada Allah atau mereka yang ikut kepada agama Nabi SAW sebagai seorang Muslim. Dan Muslim itu ikhwatul Islam adalah makna secara umum semua agama para Nabi, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, agama mereka semuanya adalah Muslim. Semuanya. Walaupun yang berbeda itu adalah syariatnya, tata cara ibadah yang ada di dalamnya. Nah, umat Nabi SAW, umat Nabi, kita sebutkan umat Nabi itu terbagi kepada 2. Ada umat Nabi yang menerima dakwah Nabi, disebut dengan ummatul ijabah. Yang kedua, ada umat Nabi yang mereka tidak menerima dakwah Nabi, tapi wajib hukumnya mereka menerima dakwah Nabi, maka disebut dengan ummatul dakwah. Dan syarat pertama ibadah itu diterima ikhwatul Islam adalah mereka yang menjadi umat Nabi yang menerima dakwah Nabi. Artinya mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Maknanya mereka yang bukan Muslim tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Dan menjadi seorang yang bukan Muslim itu tidak mudah, risikonya terlalu besar. Makanya dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua hamba, terkhusus bagi mereka yang tidak beriman kepadanya, maka di akhir hadis Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai fulan, wahai hambaku, dulu yang aku minta kepada kalian hanya sedikit saja, namun kalian tidak mau melakukannya. Apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun banyak di antara mereka yang tidak mau mengucapkannya, sehingga amal ibadah yang mereka lakukan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan syarat mutlak. Syarat mutlak ibadah diterima menjadi seorang Muslim terlebih dahulu. Artinya apabila mereka yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya, kemudian mereka beribadah, maka ibadah apapun yang mereka lakukan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tetap akan memberikan balasan kepadanya. Itu 2 perbedaan yang harus kita ingat. Allah tidak menerimanya, tapi Allah tetap memberikan balasan kepadanya. Karena siapapun yang berbuat baik pasti ada balasannya, baik dia Muslim atau tidak. Tapi diterima atau tidak itu lain cerita, apalagi di akhirat sana. Makanya ikhwatul Islam, di dalam sebuah hadis yang kita pahami, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari salah satu atau dari ibunda kita Aisyah yang bernama Aisyah, dari salah seorang yang bernama Ibnu Jad'an. Ibnu Jad'an ini ikhwatul Islam adalah seorang yang paling dermawan dari kalangan bangsa Arab. Dan memang di antara tradisi orang Arab itu ikhwatul Islam, mereka mewariskan sebuah sifat dari Nabi Ibrahim, yaitu kedermawanan. Dermawanan mereka itu luar biasa. Salah satunya adalah Ibnu Jad'an. Ibnu Jad'an ini bagaimana dermawannya? Setiap ada orang yang melaksanakan ibadah haji, maka dia akan berikan hadiah. Dan hadiahnya bukan main-main. Hadiahnya setiap mereka yang melaksanakan ibadah haji, hadiahnya 1 ekor onta. Dan 1 ekor onta itu mahal sekali ikhwatul Islam. Onta kalau yang biasa-biasa harganya 10.000. Kalau yang mahal
itu harganya sampai 1 juta real, maksudnya mahal sekali. Apalagi onta yang betul-betul luar biasa. Onta itu bahkan ada yang sampai 2 juta. Onta itu mahal, hamba yang atau makhluk yang paling luar biasa. Kemudian ikhwatul Islam, saking dermawannya Ibnu Jad'an, maka tidak ada orang yang melaksanakan ibadah haji kecuali mendapatkan hadiah darinya. Dan sampai sekarang ikhwatul Islam, siapa yang berani melakukan yang demikian? Sulit bagi kaum muslimin untuk melakukan bagaimana dermawannya Ibnu Jad'an. Sehingga ikhwatul Islam, Ibunda Aisyah penasaran. Artinya dia dermawan. Kedermawanan itu sesuatu sifat yang luar biasa. Terutama sedekah, berbagi, membantu orang lain, itu ibadah yang luar biasa. Makanya ibunda kita Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Ibnu Jad'an?" Ibnu Jad'an itu orang jahiliyah di zaman dahulu. Kemudian Nabi SAW menjawab, "Wahai Aisyah, innahu lam yakul yawman rabbi qini adzabaka yawma tub'atsu ibadah." Wahai Aisyah, ketahuilah, dia tidak pernah mengucapkan satu hari pun, "Ya Allah, selamatkan diriku dari siksamu." Artinya dia melakukan kebaikan tersebut ukurannya hanya dunia sahaja, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan balasan kepadanya. Orang yang berbuat baik, siapapun dia, tetap diberikan balasan oleh Allah. Orang yang bukan muslim, dikala mereka melakukan kebaikan, Allah balas kebaikannya. Tapi kebaikan itu hanya sebatas dibalas dalam kehidupan dunia sahaja. Bisa jadi dilapangkan hartanya, dilancarkan urusannya, diberikan rezeki kepadanya. Makanya kalau kita lihat ikhwatul Islam, orang yang paling kaya di dunia, muslim atau bukan? Yang paling banyak kaya itu bukan muslim. Bisa jadi karena kebaikannya, tapi semua kebaikannya dibalas tunai oleh Allah di dunia. Tapi di akhirat mereka tidak lagi mendapatkan kebaikannya. Sedangkan seorang yang beriman kepada Allah, kebaikannya dibalas tunai juga di dunia, dan di akhirat pun mereka akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat muslim itu ikhwatul Islam, itu merupakan nikmat yang apabila kita menyadarinya, terutama itu merupakan nikmat yang harus kadang-kadang kita harus memuhasabah. Islam itu adalah nikmat yang luar biasa mulianya. Sedikit kita lakukan, besar diberikan pahala oleh Allah. Dan Allah tidak akan menerima ibadah sebesar apapun kecuali kita melewati syarat yang pertama, yaitu beriman kepada Allah atau yang kita kenal dengan muslim. Makanya setiap kali kita belajar tentang syarat ibadah atau bagaimana melakukan ibadah mulai dari salat, puasa, zakat, haji dan semuanya, pasti urutan pertama harus seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan syarat yang pertama. Namun bagi mereka yang tidak beriman, orang yang tidak beriman itu ikhwatul Islam, iya, apabila ada orang yang tidak beriman, mereka salat tapi salatnya tidak diterima. Kalaupun mereka salat, kalaupun mereka tidak salat, jadi serba salah. Orang yang tidak beriman itu ikhwatul Islam, mereka serba salah. Kalau mereka beribadah, ibadahnya tidak diterima. Kalau mereka tidak beribadah, nanti di akhirat ditanya, "Kenapa kamu tidak beribadah?" Bisa dipahami? Kita ulang lagi. Mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu serba salah. Beribadah tidak diterima, tidak beribadah akan ditanya, "Kenapa tidak beribadah?" Makanya dalam surah Al-Muddatsir, di antara pertanyaan Allah kepada orang-orang yang menghuni neraka, dan mereka pun menjawabnya, Allah bertanya, "Kenapa kalian menjadi penduduk neraka?" Maka mereka pun memberikan jawaban, "Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin." Mereka mengatakan, penduduk neraka mengatakan, "Kenapa mereka termasuk penduduk neraka?" "Ya Allah, dulu kami tidak termasuk orang yang salat, kami dulu tidak bersedekah." Kemudian disebutkan amalan-amalan yang lain yang tidak mereka lakukan. Padahal mereka bukan muslim. Kalau mereka salat, kalau mereka bersedekah juga tidak diterima. Tapi kalau tidak dilakukan, mereka juga akan ditanya. Seperti ibarat buah semalakama. Artinya maju kena, mundur kena, serba salah. Maka di antara solusinya adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ketika kita diberikan hidayah, taufik Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah bagi seorang muslim. Mereka senantiasa mengucapkan, "Wa qalu alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Itu merupakan di antara nikmat ikhwatul Islam yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang dimudahkan masuk ke dalam agama, sehingga mereka mendapatkan sebuah titel yang dikenal dengan muslim. Artinya itu adalah syarat pertama untuk beribadah kepada Allah, harus menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, kata-kata tidak beriman atau yang kita kenal dengan kufar, kita harus tahu kalimat ini bukan hanya ada di dalam agama Islam saja. Di dalam semua agama ada kalimat ini.
di dalam semua agama, setiap agama, orang Yahudi, kita contohkan, orang Yahudi menganggap semua orang di luar Yahudi itu adalah kufar. Orang Nasara menganggap semua orang yang berada di luar Nasara itu kufar. Bahkan antara Yahudi dan Nasara pun ikhwatul Islam disebutkan oleh Allah, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai', wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'. Padahal mereka kitabnya sama, wahyunya juga sama, nabinya juga sama. Karena Nabi Musa dan Nabi Isa sama-sama dari Bani Israel. Taurat dan Injil itu bersatu antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau ada Injil tidak ada perjanjian lamanya tidak sah, ada Injil tidak ada perjanjian barunya juga tidak sah, artinya sama. Tapi walaupun mereka sama-sama mengingkari antara satu dengan yang lainnya. Padahal satu nabinya, satu kitabnya. Allah abadikan dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Orang Yahudi mengatakan orang Nasara itu tidak ada apa-apanya, mereka bukan bagian dari kita. Dan orang Nasara juga mengatakan kalimat yang sama. Artinya ikhwatul Islam mengatakan misalnya orang yang beriman kepada Allah disebut dengan mukmin atau muslim, yang tidak beriman disebut dengan kufar atau ingkar kepada Allah. Setiap agama mereka memiliki kalimat yang sama maknanya walaupun istilahnya berbeda. Bisa dipahami? Misalnya orang Yahudi mengatakan semua di lain Yahudi selain Yahudi mereka ingkar kepada Allah. Semua orang Nasara, sebutkan satu orang Nasara mengatakan bahwa kaum muslimin itu juga, orang muslim itu juga mereka beriman kepada Allah. Tidak ada sejarahnya. Semua agama di dunia pasti meyakini semua agama yang ada di luarnya pasti salah. Tentunya juga demikian keadaan kita ikhwatul Islam, dan itu adalah bagian daripada akidah. Makanya Allah mengatakan inna dina indallahi Islam. Inna ditakkidkan, sesungguhnya satu-satunya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Artinya selain Islam maka tidak benar. Bahkan juga Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, selama-lamanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam itu merupakan poin penting. Di samping kita menjadi seorang muslim, maka kita juga mengakui selain muslim, maka mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, kufar kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti kita tidak sayang atau tidak suka kepada mereka, itu lain cerita. Masalah toleransi itu lain cerita. Tapi keyakinan, karena ini semua agama demikian keyakinannya, maka tidak pas rasanya apabila ada seorang muslim mereka mengatakan bahwa semua agama itu sama. Kalau semua agama itu sama, silakan dia masuk Kristen saja, silakan dia masuk Yahudi saja, silakan dia masuk agama lain. Kenapa dia harus berada dalam agama Islam kalau sama? Tetapi kenapa dia tidak mau? Berarti hati kecilnya mengatakan agama itu tidak sama. Bisa dipahami? Dan itu semua agama mengatakan yang demikian ikhwatul Islam. Semuanya, bukan hanya kita. Makanya disebut dengan istilah kufar. Kufar itu artinya menutup. Nah, kekufuran itu banyak macamnya. Ada orang yang kufar karena kesombongan. Ada orang yang kufar karena keraguan-raguan. Ada orang yang kufar karena betul-betul tidak percaya. Karena kalimat kufar itu ikhwatul Islam kalimat yang memiliki banyak jenisnya. Dan itu merupakan poin yang harus kita ketahui bersama, bahwa satu-satunya agama yang diterima adalah Islam. Berarti apabila satu-satunya, berarti yang lain kita tidak diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat pertama di dalam setiap ibadah, bahwa Allah tidak akan menerima amal ibadah kecuali syarat yang pertama mutlak, tanpa ada tawar-menawar di sana, yaitu kalimat muslim. Makanya ikhwatul Islam ada cerita, banyak sekali cerita ikhwatul Islam, terutama orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Sebenarnya mereka itu tahu. Bahkan kemarin kami mendapatkan berita ikhwatul Islam, ada salah seorang yang mu'allaf. Dia termasuk orang yang beragama Nasara, dan dia adalah orang yang ahli di bidangnya, dan dia sering membaca kitabnya. Dibaca, dan kita tahu satu-satunya kitab diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kesalahan sedikit pun adalah Al-Quran. Karena Al-Quran Allah yang menjaganya. Sedangkan kitab lainnya Allah tidak pernah mengatakan Allah yang menjaganya, tapi yang menjaganya adalah ulama-ulamanya. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah. Kita bandingkan ikhwatul Islam, kalau Al-Quran Allah yang menjaganya, kalau Allah yang menjaga, aman sampai hari kiamat, sampai Al-Quran itu diangkat. Karena nanti di akhir zaman Al-Quran itu tidak akan ada yang tersisa di dunia, semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kitab lain Allah tidak mengatakan kalau Allah yang menjaganya, tapi yang menjaganya adalah ulamanya. Artinya kalau ulama yang menjaganya, ulama mereka yang menjaganya, wafat ulamanya, maka hilang pula agamanya. Atau kalau seandainya menyimpang ulamanya, menyimpang pula agamanya. Makanya ikhwatul Islam, ada seseorang yang membaca kitab Taurat dan Injil,
kemudian dia banyak menemukan kesalahan atau kontradiktif di dalamnya, banyak pertentangan di dalamnya, maka pada akhirnya dia tidak lagi bisa menahan dirinya. Dia pun datang bertanya kepada yang ahli di bidangnya, bertanya kepada pendetanya, kenapa banyak sekali pertentangan yang ada di dalam kitab? Bukankah kitab itu kitab suci yang namanya kitab suci tidak boleh ada pertentangan di dalamnya? Maka pada akhirnya setelah dialog yang sangat panjang, akhirnya pendeta ini mengatakan, wahai fulan, kalau seandainya engkau ingin mencari kitab yang tidak ada pertentangan di dalamnya, maka bacalah Al-Quran. Kalimat ini keluar dari mereka yang bukan beragama Islam. Dia mengatakan, kalau kamu ingin mencari kitab suci yang tidak ada pertentangan di dalamnya, maka bacalah Al-Quran. Sehingga orang ini, seorang yang betul-betul agamis, dia pun heran dengan jawaban pendetanya. Kenapa pendetanya mengatakan yang demikian? Pada akhirnya dia pun mulai membaca, dan itulah bagian daripada pintu hidayah untuk dirinya. Artinya ikhwatul Islam, mereka sendiri mengakui kalau agama mereka sudah banyak dirubah. Sedangkan satu-satunya agama yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita yang lahir dalam keadaan Islam atau kita yang dimudahkan dalam agama Islam, semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat itu tidaklah dirasakan kecuali bagi mereka-mereka yang berada di luarnya. Sehingga ikhwatul Islam, ini merupakan poin pertama yang harus kita ketahui. Agama atau ibadah tidak akan diterima kecuali yang pertama bagi mereka yang muslim. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, bagaimana supaya ibadah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Syarat yang kedua adalah bagaimana kita betul-betul ikhlas di dalam beribadah. Orang yang tidak ikhlas ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis yang selalu kita angkat, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ada 3 ibadah yang paling mulia. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang bersedekah. Yang ketiga adalah orang yang membaca Quran. 3 ibadah ini kita tahu bagaimana kemuliaannya, tapi kita dikejutkan dengan hadis yang sangat luar biasa dahsyatnya. Apa hadisnya? Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuknya, yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, berbanding terbalik. Jihad yang sebenarnya mengantarkan ke dalam surga, namun jihad itu pula lah yang bisa mengantarkan dia ke dalam api neraka. Kemudian apa yang terjadi? Orang yang tadi berjihad, kemudian dia ikut berjihad bersama kaum muslimin, kemudian dia pun akhirnya mendapatkan sebagai syahid, artinya dia wafat di sana. Itu bukan ibadah yang mudah. Kemudian dia wafat. Kemudian dikala dia wafat, di akhirat dia dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah pun bertanya kepadanya, wahai fulan, aku berikan kepadamu kehidupan, aku berikan kepadamu kekuatan, apa yang engkau lakukan? Maka orang ini mengatakan, jahadtu fiik, ya Allah, aku berjihad, aku berjuang karenamu, ingin menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Aku berjihad karenamu ya Allah. Itu katanya. Apa kata Allah? Kazabta, engkau itu dusta. Dan Allah paling tahu untuk apa seseorang beribadah kepadanya. Ketika dia mengatakan aku berjihad karenamu ya Allah, Allah langsung menjawabnya, kazabta, engkau dusta, engkau bohong. Engkau berjihad karena engkau ingin dipanggil sebagai seorang yang pahlawan, waqad qil, dan gelar ini sudah engkau dapatkan, maka dia dicampakkan ke dalam api neraka. Coba bayangkan, jihad yang semestinya memasukkan seseorang ke dalam surga, namun itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, datang lagi orang yang baca Quran, kemudian dia pun meninggal. Kemudian dipanggil oleh Allah, wahai fulan, aku berikan kepadamu suara yang indah, aku berikan kepadamu ilmu, apa yang kau lakukan? Maka dia pun mengatakan, ya Allah, qara'tu fikal Quran, aku baca Al-Quran ini untukmu ya Allah, aku bergadang, aku menghabiskan waktuku karena ingin mengharapkan pahala darimu. Itu katanya. Tapi Allah lebih tahu untuk apa kita baca Quran. Allah pun mengatakan, kazabta, engkau dusta, engkau bohong. Engkau baca Quran agar orang memanggil dirimu sebagai qari waqad qil, dan gelar ini sudah engkau dapatkan dan engkau bangga dengannya. Artinya memang tujuannya untuk mendapatkan titel ini sebagai qari, dan engkau telah mendapatkannya. Maka Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Itu sesuatu perkara yang berat sekali ikhwatul Islam. Kemudian yang ketiga, ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah, banyak sekali rezekinya. Dengan rezeki yang Allah berikan, dia bersedekah kanan, kiri, depan, belakang, semuanya dia bersedekah. Kemudian dia meninggal. Kemudian Allah panggil dirinya, wahai fulan, aku berikan kepadamu ini dan itu, apa yang kau lakukan? Maka dia pun menjawab, ya Allah,
aku bersedekah karenamu. Maka Allah langsung mengatakan, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Engkau bersedekah hanya gara-gara engkau ingin dipanggil sebagai seorang yang dermawan sahaja. Wa qadil, dan gelar itu engkau dapatkan. Maka dia yang pertama kali masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dikiaskan kepada semua ibadah yang kita lakukan. Kita pergi melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, apa tujuannya? Kita melakukan kebaikan, apa tujuannya? Apakah untuk mendapatkan pujian orang lain? Kalau hanya untuk mendapatkan pujian orang lain, maka ingat akan hadis ini, ikhwatal Islam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan itu bisa dikiaskan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Apa landasannya? Di mana salahnya? Salahnya adalah hatinya, tujuannya, ikhlasnya tidak ada. Makanya ikhlas itu disebut dengan ikhlas, ikhwatal Islam, diambil dari kata-kata murni. Murni itu artinya ikhlas diambil dari kata-kata khalasa, artinya murni. Murni itu maknanya bagaimana kita beribadah semata-mata karena Allah. Apabila ada 1%, 2%, 3% atau 10% di dalamnya untuk manusia, maka itu tidak ikhlas lagi namanya. Sudah bercampur, tidak lagi disebut dengan kalimat ikhlas. Makanya ikhlas itu tidak mudah, ikhwatul Islam. Makanya ikhlas itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua doa agar kita senantiasa mengucapkannya. Ada beberapa doa. Yang pertama doa yang semuanya kita hafal. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Itu doa yang pertama. Doa yang berikutnya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Pernah kita mendengarkan doa ini? Doa ini ikhwatul Islam terdapat di dalam zikir pagi dan sore. Dikala Nabi mengajarkan doa ini, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, atakhafu minna? Apakah engkau takut kepada kami? Artinya ini kami beribadah kepada Allah ya Rasulullah, dan kami bersamamu. Apakah engkau takut kepada kami bahwa kami nanti akan menyimpang beribadahnya? Maka Nabi pun mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka yang tidak ikhlas atau yang dikenal dengan riya, lawan katanya, itu ibarat, perhatikan ibarat yang disebutkan oleh Nabi SAW atau yang dinukilkan oleh para ulama. Ibarat ada semut yang berwarna hitam di atas batu yang berwarna hitam di malam yang kelam. Siapa di antara kita yang bisa melihatnya? Jangankan semut hitam di malam yang kelam, gajah yang berwarna putih pun kita tidak akan bisa melihatnya kalau di batu hitam di malam yang kelam. Ini semut yang kecil, kemudian berada di atas batu hitam di malam yang kelam. Begitulah riya masuk di dalam ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Itu bukan perkara yang mudah, ikhwatul Islam. Makanya apabila ada orang yang mengatakan saya ikhlas Ustaz, itu adalah tanda riya. Apabila ada orang yang melakukan ibadah untuk manusia, perhatikan kalimat yang disebutkan oleh para ulama. Apabila ada orang yang melakukan ibadah untuk manusia, maka dia riya. Tapi apabila ada orang yang meninggalkan ibadah juga karena manusia, itu juga riya. Contoh misalnya, dia salat. Kalau dia salat kemudian orang melihatnya, maka dia memperbagus salatnya. Sudah pasti kita sebut dengan riya. Tapi dikala dia ingin salat, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dikala dia ingin salat, kemudian ada orang yang melihatnya, dia takut, nanti kalau orang melihat saya, nanti orang bilang saya ini sok rajin ini, maka dia pada akhirnya meninggalkan salat. Itu juga riya namanya. Bisa dipahami atau tidak? Berat ya? Artinya yang pada Islam, itulah perkataan para ulama, melakukan ibadah karena manusia, riya. Kita tahu semuanya. Tapi meninggalkan ibadah juga karena manusia, itu juga riya namanya. Dan riya itu ikhwatul Islam adalah obat yang atau penyakit yang paling melanda semua manusia. Makanya di antara supaya kita terhindar dari riya, salah satu obatnya, setiap kali kita beribadah, maka berusahalah untuk menyembunyikan ibadah. Maka Nabi mengatakan khibun, atau yang dikenal dengan istilah khabi'ah. Barang siapa di antara kalian, kata Nabi, yang bisa melakukan khabi'ah. Khabi'ah itu artinya yang bisa menyembunyikan ibadahnya, maka lakukanlah. Karena itu adalah cara kita untuk tidak riya kepada manusia. Makanya ibadah yang paling mulia adalah ibadah yang jauh dari pandangan manusia, adalah ibadah yang jauh dari kerumunan manusia. Karena ada ibadah yang kita tidak bisa kecuali bersama-sama, tapi ada ibadah yang kita bisa meninggalkan manusia atau
menghilangkan dari pandangan manusia. Salah satunya ibadah puasa ini contohnya. Orang tidak tahu apakah kita puasa atau tidak. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang bisa pura-pura tidak berpuasa, tapi padahal kita tidak berpuasa. Maka ibadah puasa ini adalah salah satu latihan untuk melakukan keikhlasan. Artinya ikhwatul Islam, riya itu adalah penyakit yang kita tidak boleh main-main dengannya. Apapun ibadah. Begitu juga dengan ibadah yang kita lakukan sekarang ini, ibadah haji dan umrah. Nabi SAW berdoa terutama bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah umrah. Nabi dikala sampai di miqat, maka Nabi mengatakan, Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Padahal Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, terutama bagi kita yang melaksanakan ibadah di tanah haram Makkah Madinah. Karena Makkah Madinah ikhwatul Islam, untuk riyanya lebih banyak porsinya. Bisa dipahami, porsi riya itu lebih banyak. Misalnya kita berada di Masjid Nabawi, kita sedang baca Quran, kemudian kita minta tolong kepada kawan, tolong foto dulu sebentar, saya sedang baca Quran di Masjid Nabawi. Kemudian ditulislah di statusnya, Alhamdulillah Allah berikan kemudahan baca Quran di Masjid Nabawi. Apa gunanya menulis yang demikian? Bukankah itu adalah pintu riya? Kita tidak mengatakan dia riya, enggak. Itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jal. Tapi itu adalah pintu dia riya. Begitu juga misalnya sedang tawaf, mencium Hajar Aswad. Karena zaman sekarang ini ikhwatul Islam disebut dengan zaman media sosial, yang tidak dipublikasikan hanya dikala kita berada di dalam tandas saja. Kalau di WC tidak dipublikasikan, artinya tidur pun kita dipublikasikan, di-share semuanya. Alhamdulillah bisa tidur di malam hari. Apa gunanya? Semua tingkah laku kita harus disebarkan kepada orang lain. Cukup antara kita dengan Allah, terutama dalam masalah ibadah. Riya itu penyakit yang luar biasa beratnya, dan itu janji syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengatakan kepada Allah, dikala Allah mengatakan engkau adalah orang yang akan aku jauhkan dari rahmat dan kasih sayang. Apa kata syaitan? La ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, aku akan sesatkan semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang betul-betul ikhlas. Syaitan itu tahu mana yang ikhlas, mana yang bukan. Karena dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Dia tahu apa yang kita inginkan, dia tahu. Disitulah dia bermain. Makanya syaitan mengatakan, ikhwatul Islam, Ya Allah, engkau jauhkan diriku, engkau laknat aku, maka aku bersumpah, aku akan sesatkan anak Adam semuanya, kecuali mereka-mereka yang ikhlas. Mereka yang ikhlas tidak akan pernah bisa diganggu oleh syaitan dan tidak pernah bisa diganggu olehnya. Artinya ikhwatul Islam, jadi perbuatan ini memang perbuatan yang betul-betul akan menggugurkan amal ibadah, sehingga sebagian para ulama mengatakan, idza lam tukhlis fala tat'ab. Kalau kamu tidak ikhlas, maka tidak usah berlelah. Artinya tidak usah beribadah. Bukan ibadah yang wajib ya, ada ibadah-ibadah sunat. Misalnya kita ingin bersedekah, bukan sedekah wajib tapi sedekah sunat, dan ada riya rasanya. Makanya para ulama mengatakan, kalau kamu tidak ikhlas, tidak usah memperberat diri. Dan disitulah fitnah bagi kita bersama ikhwatul Islam. Karena riya itu adalah penyakit yang berbahaya, maka jangan riya itu pula lah disebut dengan asyirkul khafi. Makanya dalam istilah agama, riya itu disebut dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Karena memang dia tersembunyi, tidak tampak. Kalau tampak itu namanya bukan asyirkul khafi, bukan riya namanya. Makanya riya sampai sekarang tidak ada para ulama, bahkan Nabi pun tidak pernah mendefinisikan riya. Riya itu tidak ada definisinya. Artinya ternyata riya itu bisa masuk ke mana saja. Bahkan orang di dalam rumahnya pun mereka bisa riya. Padahal dia sendirian di rumah, tapi pun mereka pada akhirnya bisa riya. Dan itu merupakan penyakit yang sangat berat sekali ikhwatul Islam. Itu syarat yang kedua agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Dan salah satunya tadi kita sebutkan, terkhusus bagi kita yang akan melaksanakan ibadah umrah, Nabi mengajarkan kepada kita doa apabila kita sampai di miqat Dzulhulaifah atau Dzulhulaifah, Allahumma hajja, atau kalau kita ganti Allahumma umrata juga tidak menjadi masalah. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Hafal? Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Terutama bagi kita yang belum melaksanakan ibadah umrah dan akan melaksanakan ibadah umrah, itulah doa yang diajarkan oleh Nabi. Setelah Nabi mengucapkan talbiyah, setelah Nabi mengucapkan labbaik Allahumma umrah, kemudian Nabi naik ke atas kendaraannya. Kemudian Nabi sebelum mengucapkan talbiyah, Nabi mengawali hajinya dengan mengucapkan, Ya Allah, jadikan ibadah kami, ibadah haji, ibadah umrah ini tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Di zaman Nabi, bagaimana riya dan sum'ahnya? Tidak ada. Tapi mereka tetap mengatakan doa-doa ini. Di zaman kita, zaman yang banyak
untuk bisa melakukan riya dan sum'ah, maka kita tentunya lebih kuat lagi untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan masih banyak doa-doa lain ikhwatal Islam. Artinya secara umum, ibadah yang kita lakukan kalau ada riya di dalamnya maka tidak akan diterima. Dan riya itu, ingat, riya itu artinya orang yang beribadah untuk Allah dan juga ada untuk manusia di dalamnya. Makanya disebut dengan kesyirikan, disebut dengan kesyirikan kecil atau kesyirikan tersembunyi. Maka itu disebut dengan riya. Artinya orang yang riya bukan berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah, tapi ada bagian manusia di dalamnya. Dan semoga Allah betul-betul menjadikan kita orang yang ikhlas karenanya. Kemudian ikhwatal Islam, mungkin kita tutup pembahasan kita sampai di sini dengan menyebutkan sebuah cerita yang selalu kita sebutkan agar kita selalu termotivasi untuk melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu cucu Nabi, terutama awal-awal generasi awal, mereka bukan hanya sekedar cucu Nabi sahaja, tapi mereka juga adalah sebagai seorang ulama. Jadi mereka mendapatkan dua kemuliaan, mulia dalam nasabnya dan mulia dalam agamanya. Salah satu cucu Nabi yang masyhur adalah Zainal Abidin, cucunya Husain radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ikhwatul Islam, ada sebuah kisah, dan dia tinggal di kota Madinah. Karena memang cucu Nabi atau keturunan Nabi itu banyak sekali tinggal di kota Madinah. Di kota Madinah ini ikhwatul Islam banyak sekali. Bahkan di sebuah tempat yang semua kita tahu, ada namanya Masjid Bani Salimah. Kita tahu Masjid Bani Salimah, Masjid Qiblatain. Di daerah Masjid Qiblatain itu, di depannya ada namanya Hai Kurdi, Hai Anabis. Itu rata-rata semuanya adalah cucu Nabi SAW. Rata-rata mereka adalah keturunan Nabi SAW. Tapi mereka tidak pernah menyebutkan mereka cucu Nabi SAW, karena menyandang gelar cucu Nabi itu berat. Bisa dipahami? Kalau kita melakukan kesalahan, orang akan betul-betul murka dan memaki-maki. Kamu ini cucu Nabi, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu seperti ini? Jangankan cucu Nabi, cucu ustaz saja kalau berbuat salah, habis dia. Bukan dia saja, ayahnya juga habis. Baru cucu ustaz, apalagi cucu Nabi SAW. Jadi cucu Nabi, menjadi cucu Nabi itu ada tanggung jawab yang besar. Makanya di sini orang Madinah ini banyak sekali, tapi jarang mereka yang mau menyebutkan, kecuali kalau kita bertamu di rumahnya. Kalau kita bertamu di rumahnya, kemudian kita ungkit-ungkit, digali-gali, maka mereka akan menyebutkan, alhamdulillah, nasab saya sampai kepada Nabi SAW. Begitu saja, selesai. Karena menjadi cucu Nabi itu tanggung jawabnya berat, ikhwatul Islam, berat sekali. Makanya penduduk Madinah ini, coba bayangkan, kenapa kita, dikala kita berada di kota Madinah, ada satu hadis yang harus kita jaga. Apa hadisnya? Doa Nabi SAW. Nabi berdoa, terutama bagi kita yang datang ke kota Madinah dan mereka yang bukan menjadi penduduk aslinya. Nabi berdoa, Allahumma man zalama ahlal madinati wa akhafahum fa akhifhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfun wala 'adlan. Ya Allah, barang siapa yang zalim kepada penduduk Madinah. Zalim itu banyak, baik zalim dengan tangannya, zalim dengan perbuatannya, zalim dengan kata-katanya, zalim dengan tulisannya, zalim dengan caciannya, zalim semuanya, atau membuat mereka menjadi takut. Apa ancamannya? Ada 3. Yang pertama, ya Allah, tanamkan rasa takut dalam hatinya. Artinya orang yang membuat takut penduduk Madinah atau berbuat zalim, Allah akan balas untuk dirinya di dunia kontan. Kemudian ikhwatul Islam, yang kedua, ancamannya, wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in. Untuknya mendapatkan ancaman laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia. Kemudian yang ketiga, la yaqbalullahu minhu sarfun wala 'adlun. Maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Berat sekali ancamannya. Tentunya kita bertanya, apa sih kekhususannya, terutama orang-orang yang ada di Madinah? Karena ikhwatul Islam, di Madinah ini bisa jadi mereka yang pertama cucunya Nabi SAW, karena Nabi ada di sini. Iya atau tidak? Yang kedua, bisa jadi mereka adalah cucunya orang-orang Ansar. Yang ketiga, bisa jadi mereka cucunya orang-orang Muhajirin. Yang keempat, bisa jadi mereka cucunya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan 4 golongan ini adalah orang-orang yang termulia yang ada di dunia. Nabi, Ansar, Muhajirin, Ansar dan sahabat. Bukankah mereka itu adalah penduduk surga yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga? Artinya kalau kita zalim, bisa jadi yang kita zalimi itu adalah cucu Nabi. Bisa jadi yang kita zalimi itu adalah cucunya Muhajirin. Bisa jadi yang kita zalimi itu adalah cucunya Ansar. Bisa jadi yang kita zalimi itu cucunya sahabat Nabi. Dan mereka tidak mau menyebutkan, kalau kami ini cucu fulan, 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 tidak mau.
Makanya ada doa dari Nabi SAW agar kita berhati-hati darinya. Terlepas dari itu semua ikhwatal Islam, maka tentunya menjadi keluarga Nabi itu merupakan kemuliaan. Tapi itu tidak semua orang yang bisa mendapatkannya. Itu bukan pilihan. Artinya ikhwatal Islam, kita tidak bisa memilih. Kalau kita bisa memilih, semua kita ingin menjadi cucu Nabi SAW. Tapi itu bukan pilihan. Itu takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, nasab apapun tidak akan pernah membuat kita naik derajatnya kalau amalan kita lambat. Sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi SAW, bahkan dibawakan oleh Imam An-Nawawi dan kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Imam An-Nawawi punya kitab yang di dalamnya hanya 42 hadis, tapi 42 hadis ini semuanya adalah fondasi agama. Makanya hanya 42, tapi 42 ini semua anak-anak kaum muslimin mereka bisa menghafalnya. Karena itu fondasi agama semuanya. Seolah-olah barang siapa yang hafal 42 hadis ini, seolah-olah mereka sudah tahu tentang agama secara keseluruhan. Makanya Imam Nawawi, salah satu hadis yang dia bawa, ini dia. Man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalannya, artinya tidak beramal, maka nasabnya tidak akan pernah mengangkat dirinya. Bisa dipahami? Ternyata yang pertama yang membuat kita tinggi derajatnya adalah gara-gara amalan. Kemudian kalau seandainya nasab kita mulia dengan amalan yang bagus, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemuliaan yang berlipat ganda. Nah, salah satunya adalah keluarga Nabi, keturunan Nabi yang harus kita hormati. Kemudian ikhwatul Islam, dan mereka punya banyak sekali cerita dan indah. Salah satunya adalah masalah keikhlasan, ketawaduan. Banyak sekali ikhwatul Islam. Contohnya cucu Nabi yang bernama Zainal Abidin. Cucu Nabi ini ikhwatul Islam, bagaimana dia menjaga keikhlasan. Cucu Nabi ini terkenal dengan orang yang rajin bersedekah. Namun ajaibnya, tidak ada orang yang tahu kalau dia itu suka bersedekah. Mengapa demikian? Karena dikala dia hidup ikhwatul Islam, banyak orang yang mendapatkan bantuan secara cuma-cuma, dan orang tidak tahu bantuan ini dari mana datangnya. Artinya sembako lah kalau bahasa kitanya. Sembako ini senantiasa diterima oleh penduduk Madinah, karena dulu penduduk Madinah terkenal dengan miskin. Penduduk Madinah itu tidak ada yang kaya dulu ya, terutama kehidupan kalau sekarang sudah terbuka dunia. Dulu bahkan ikhwatul Islam sebelum 50 tahun ada, kami bertemu dengan salah seorang namanya Abu Ahmad ya. Dia adalah salah seorang yang berasal dari penduduk Madinah. Dia menceritakan, Ustaz, 50 tahun yang silam, kami penduduk Madinah, kami makan, kami minta tolong kepada para jemaah haji dan umrah. Artinya kalau ada jemaah haji, maka kami tawarkan kepadanya. Walaupun kami tidak menyebutkan secara terus terang, artinya kami ingin, karena biasanya orang yang haji dan umrah itu kan yang punya kelebihan, sehingga mereka menolongnya. Moga-moga nanti dapat sepotong roti, dan itu 50 tahun yang silam, baru 50 tahun. Dan kami berebutan, dia menceritakan kepada kami berebutan. Kemudian setelahnya Allah buka bagaimana Madinah, kemudian bagaimana di sini. Artinya ikhwatul Islam, ternyata penduduk Madinah dulu terkenal dengan miskinnya. Kemudian ikhwatul Islam, maka kebanyakan mereka, terutama di zaman cucu Nabi ini, banyak yang menerima sembako, dan mereka tidak tahu siapa menerimanya. Kalau ada memberikan sedekah, kalau bisa diposting dulu, baru posting, baru berikan. Makanya ikhwatul Islam, contoh cucu Nabi SAW, karena tujuan kita bukan hanya memberi, tapi bagaimana diterima. Karena diterima lebih berat daripada memberi. Berharap diterima ibadah lebih berat daripada memberi. Kemudian ikhwatul Islam, kemudian akhirnya cucu Nabi ini meninggal. Dikala dia meninggal, baru orang tahu, atau orang-orang tidak lagi menerima bantuan yang biasa mereka terima. Sehingga mereka heran, apakah yang memberikan sedekah kepada ini adalah cucu Nabi yang meninggal ini? Karena setelah cucu Nabi ini meninggal, mereka tidak lagi menerima bantuan. Kenapa demikian? Ternyata cucu Nabi ini, Fatul Islam Zainal Abidin, setiap kali dia bersedekah, kapan dia bersedekah? Dia bersedekah di waktu orang tidur. Kapan manusia tidur? Di malam hari, tengah malam, terutama di akhir malam. Di akhir malam kebanyakan manusia tidur. Di saat itulah dia keluyuran untuk bersedekah, untuk mencari pintu-pintu kaum muslimin yang miskin, yang membutuhkan. Dia yang mengangkat gandumnya, makanannya, sehingga ada bekas di punggungnya. Ketika dia meninggal, terlihat ada bekas warna hitam. Kenapa ada warna hitam di sini? Karena bekas dia mengangkut gandumnya. Kemudian dikala dia meninggal, orang tidak lagi menerima sedekahnya, sembakonya tidak ada lagi yang memberikan. Maka disitulah orang-orang Madinah menyimpulkan, dialah yang selama ini memberikan sedekah kepada kita. Kemudian orang Madinah memujinya. Dipuji setelah meninggal, itu barokah. Tapi kalau dipuji di kala hidup, itu adalah kehancuran. Makanya para ulama menyebutkan al-madhu az-zabhu. Pujian itu adalah sembelihan. Bisa dipahami? Pujian itu sembelihan, artinya orang yang memuji kita di depan mata, sama saja mereka menyembelih kita.
Karena apabila kita dipuji, kalau kita dipuji, bagaimana keadaan rasanya? Seolah-olah kita terbang tinggi. Kemudian kalau kita dipuji, maka kita nanti syaitan akan bermain di sana. Makanya disebutkan al-mad'u ad-dabhu. Pujian itu adalah sembelihan. Kalau dipuji setelah meninggal, semua kita harus mengatakan yang baik-baik saja untuk mereka yang meninggal. Bahkan apabila ada mereka yang kurang baik, kita tidak boleh membuka keburukannya karena dia sudah meninggal. Tapi kalau dia sudah meninggal dan orang baik kita puji, maka dengan pujian itu sama saja kita mendoakannya. Tidak ada pengaruh baginya, dia sudah meninggal. Tapi bagi mereka yang hidup, di saat itulah itu adalah ancaman yang luar biasa. Nah, kapan cucu Nabi ini baru mendapatkan pujian? Dikala dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan bagaimana dia menjaga keikhlasannya, sedekahnya. Tidak ada orang yang tahu sampai dia meninggal. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul memberikan kepada kita keikhlasan di dalam beribadah sampai kita diberikan husnul khatimah. Karena memang ikhwatul Islam ada 3 yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hafal baik 3-3 ini. Yang pertama, keikhlasan. Keikhlasan itu akan melahirkan keistiqamahan. Orang yang ikhlas akan istiqamah. Dia dipuji, tetap beribadah. Dia dihina, dia tetap beribadah. Karena tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia. Mau dipuji, mau dicela, tidak urusan. Bukan urusan dia. Urusan dia ingin dipuji oleh Allah. Makanya orang yang ikhlas, keikhlasan akan melahirkan keistiqamahan. Karena dia akan selalu jalan di atas ibadahnya. Kemudian keistiqamahan akan melahirkan husnul khatimah. 3 ini tidak bisa terpisahkan. Artinya kalau kita ingin husnul khatimah, maka istiqamah. Kalau kita ingin istiqamah, maka ikhlaslah di dalam beribadah. Tapi ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Tentu yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus kami dalam menyampaikannya. Sebelum kita menutup, kalau ada yang bertanya, kami persilakan dengan syarat yang belum bertanya ya. Yang belum bertanya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ada beberapa tempat, salah satunya di dalam surah Al-Isra dan juga di dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wala taziru waziratun wizra ukhra, bahwa beban dosa seseorang tidak akan dipikulkan kepada orang lain. Artinya secara hukum asal ikhwatul Islam, bahwa siapa yang melakukan kesalahan maka dia yang bertanggung jawab. Bisa dipahami? Siapa yang melakukan kesalahan maka dia bertanggung jawab. Contoh misalnya ada sebuah istilah yang biasanya kita senantiasa mungkin mendengarkannya. Dosa istri, maka suami yang bertanggung jawab atas dosa istri. Betul atau salah? Betul atau salah? Yang mengatakan betul silahkan dia menanggung dosa istrinya. Kalau kami tidak mau. Bisa dipahami? Sudahlah, masalah dunia kita tanggung, masalah dosa juga kita tanggung, terlalu rugi kita akhirnya. Artinya ikhwatul Islam, iya, tidak secara mutlak demikian. Kalau seandainya istri kita ini tidak bagus melakukan apakah ayahnya yang memikul dosanya? Iya atau tidak? Iya. Kalau dia tidak mendidik anaknya, baru dia bertanggung jawab. Tapi dia sudah mendidiknya, dia ajarkan agama. Kecuali kalau dia tidak ajarkan agama, kemudian anaknya menjadi anak yang jahat, yang jauh dari agama, dia yang bertanggung jawab karena dia penyebabnya. Tapi kalau dia sudah ajarkan, sudah sebutkan semuanya, kemudian dia juga tidak mau, maka diserahkan kepada Allah. Artinya wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu masalah dosa. Sedangkan masalah pahala ikhwatul Islam, masalah pahala itu lain ceritanya. Masalah pahala, apakah ibadah yang kita lakukan bisa sampai kepada orang lain? Tentu jawabannya bisa. Kalau untuk kita dan keluarga, apalagi kita dengan orang tua, maka secara otomatis ibadah apapun yang dilakukan oleh sang anak, maka orang tua mendapatkan bagian darinya. Kenapa demikian? Karena kita adalah hasil daripada orang tua. Dulu di kala kita kecil, siapa yang mengajarkan kepada kita salat? Ayah, ibu.
Siapa mengajarkan anak pergi mengaji? Siapa yang ada andil dalam kehidupan kita? Ayah ibu kita. Sehingga ikhwatul Islam, kita seperti ini tidak terlepas daripada andil orang tua. Sehingga apapun ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, diniatkan atau tidak diniatkan, sampai kepada mereka pahalanya. Apalagi kalau diniatkan. Itu khusus antara ayah dan ibu. Kemudian ikhwatul Islam, begitu juga apabila ada orang yang memiliki jasa agama dalam kehidupan kita. Ingat, apabila ada orang yang memiliki jasa agama dalam kehidupan kita. Biasanya yang punya jasa agama dalam kehidupan kita siapa? Guru ngaji, guru yang mengajarkan agama, guru yang mengajarkan kebaikan. Kalau seandainya anak ini melakukan kebaikan yang diajarkan oleh gurunya, oleh pembimbingnya, baik itu masalah mengaji, baca Quran, salat, ibadah, sampai kapanpun yang mengajarkan dan yang punya andil dalam kehidupan orang ini akan mendapatkan pahala selalu. Kalau seandainya tadi muridnya menyebarkan lagi agamanya, menyebarkan lagi kebaikannya, akan dapat sampai kapan? Sampai tidak terputus. Secara otomatis diniatkan atau tidak diniatkan. Artinya apabila ada orang hubungannya dengan kita, baik itu hubungan nasabnya atau hubungan kebaikannya, maka akan nyambung selalu, diniatkan atau tidak. Misalnya kita bisa baca Quran, kita bisa sholat, bisa ngaji Al-Fatihah misalnya. Guru kita yang mengajarkannya. Guru kita yang mengajarkan, setiap kali kita baca Al-Fatihah dapat pahalanya. Kemudian Al-Fatihah ini kita ajarkan lagi kepada anak kita. Anak kita ini dikala baca Al-Fatihah, kita dapat pahalanya. Kita dapat pahalanya, guru kita dapat pahalanya. Akhirnya bersambung selalu. Maka itulah gunanya menanamkan kebaikan kepada kaum muslimin. Makanya orang yang paling beruntung itu adalah orang yang mengajarkan agama kepada kaum muslimin. Itu yang paling beruntung. Karena apabila 1-2 orang yang mengamalkannya, sampai kiamat pahalanya tidak akan pernah putus. Kemudian ikhwatul Islam, kalau seandainya tidak ada hubungan ini, nggak ada hubungannya, hanya kaum muslimin, hanya ukhuwah, maka ibadah itu ikhwatul Islam, misalnya ada saudara kita meninggal tetangga, kita tidak ada hubungan nasab dengannya, kebaikan juga biasa-biasa, artinya sebagai sesama kaum muslimin. Kemudian apakah pahala ibadah yang kita lakukan sampai kepadanya? Sampai, tapi hanya 3 yang disepakati. Selebih daripada yang 3 ini tidak disepakati. Bisa dipahami? Kita membahas ada 3 ibadah yang disepakati oleh para ulama. Puasa, badal, sedekah. Misalnya kita ada uang, ya Allah, saya bersedekah atas tetangga saya yang sudah meninggal, maka pasti sampainya. 3 ini. Sedangkan sisanya, banyak ibadah yang lain. Ibadah itu bukan sedikit, banyak. Tapi selain daripada yang 3 ini, para ulama berbeda di sana. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Dan biasanya baca Quran. Quran yang kita baca ini apakah sampai kepada tetangga kita yang tidak ada hubungan? Kalau Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak sampai. Tapi kalau Syafi'iyah mengatakan sampai. Nah, kita ikut yang mana? Syafi'i atau Syafi'iyah? Ikut dua-duanya. Karena mereka semuanya adalah ulama. Atau yang lain misalnya, Syafi'i, kita berbicara tentang imam ya. Imam Syafi'i mengatakan sampai. Imam yang lain, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Imam Ahmad mengatakan sampai. Artinya kalau kita baca Quran, ya Allah, pahalaku aku hadiahkan kepada tetanggaku, maka itu sampai bagi sebagian ulama, tapi tidak bagi sebagian ulama yang lain. Artinya ikhwatul Islam, di sana ada perbedaan di sana. Kalau ada perbedaan juga tidak menjadi masalah, silakan kita ambil mana yang kuat menurut kita. Tapi ada 3 yang para ulama itu sepakat, yang tadi kita sebutkan. Nah, itulah hubungannya, masalah dosa dan masalah pahala. InsyaAllah bisa di. Baik, satu lagi pertanyaan, kalau ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah ya. Tadi Fadil. Baik. Apakah Habib-Habib yang ada di Indonesia adalah keturunan Nabi dari sini? Tanya mereka. Saya tidak tahu jawabannya. Karena keedah penting yang harus kita ketahui, siapapun yang mengatakan dirinya keturunan Nabi, maka hukumnya wajib bagi kita untuk percaya. Tidak bolehkah bagi kita bertanya? Misalnya saya ini adalah keturunan Nabi, selesai. Kalau kita, apa susahnya kita percaya? Apa susahnya? Apakah ada pengaruh bagi kita? Nggak ada. Artinya ikhwatul Islam, di antara untuk menjaga Nabi, siapapun yang mengatakan saya keturunan Nabi, maka wajib bagi kita percaya. Dia jujur atau tidak jujur itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan dia dengan Allah dan urusan dia dengan Nabi SAW. Makanya selesai. Nggak perlu dimasalahkan. Jadi jangan bertanya, oh dia bukan urusan, bukan keturunan Nabi. Jangan pernah bertanya. Kalau dia mengatakan saya keturunan Nabi, iya, kamu keturunan Nabi. Selesai, habis. Bisa dipahami atau tidak? Begitulah kaum muslimin ikhwatul Islam. Karena nanti kalau kita bertanya, bagaimana kiranya kalau Nabi yang bertanya kepada kita?
Karena selalu ada kisah yang kami sebutkan di Ikhwatul Islam secara singkat. Dulu ada keturunan Nabi SAW, mereka itu suami dan istri. Kemudian lahir anak keturunan. Ini diceritakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Tawabin. Kemudian lahir keturunannya, tapi ayahnya meninggal. Yang tersisa ibunya. Biasanya yang bekerja itu kan laki-laki. Sehingga ibunya ini bagaimana cara untuk menghidupi anak-anaknya. Kalau minta dia malu, karena keturunan Nabi tidak boleh menerima sedekah. Apalagi meminta-minta tidak boleh. Makanya kalau ada di antara kita yang kenal dengan keluarga Nabi, datang ke rumahnya berikan hadiah. Jangan sampai mereka yang meminta sedekah, karena mereka tidak boleh menerima sedekah untuk menjaga Nabi dan nasabnya. Kemudian di Ikhwatul Islam, dia tidak mau meminta karena tidak boleh. Akhirnya kalau di kampung itu orang kenal kalau dia adalah keluarga Nabi, akhirnya dia keluar dari kampungnya, keluar dari daerahnya. Sehingga ketika dia keluar dari daerahnya, bisa jadi dia minta tolong kepada yang lain, karena orang lain tidak kenal kepada dirinya. Kemudian di Ikhwatul Islam, pada suatu ketika dia minta tolong kepada salah seorang. Kemudian orang yang ditolong ini, yang minta ditolong, dia mengatakan, apa buktinya kamu keturunan Nabi? Sama dengan pertanyaan kita, apa buktinya? Karena zaman sekarang ini zaman bukti ya. Kita tidak perlu yang demikian. Apa buktinya? Wanita ini bagaimana caranya dia mendatangkan bukti? Kalaupun seandainya dia bukan keturunan Nabi, kalau seandainya dia bukan keturunan Nabi, maka wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk menolongnya. Apalagi kalau dia ada nasab yang mulia di dalam dirinya. Kemudian di Ikhwatul Islam, wanita ini dikala ditanya apa buktinya kamu keturunan Nabi, dia terdiam 1000 bahasa. Apa jawabannya? Anak-anak di belakang kelaparan. Kemudian dia pun pergi ke tempat orang lain. Kebetulan orang lain ini bukan beragama Islam. Orang yang bukan beragama Islam ini ditolongnya, diberikan makan, diberikan pakaian. Akhirnya tenang anak-anaknya. Karena seorang wanita, mereka akan mengorbankan apapun demi anak-anaknya. Kemudian di Ikhwatul Islam, apa cerita selanjutnya? Besok kita sambung. Atau sekarang? Penasaran tingkat tinggi ya. Lagi kata Islam. Kemudian di Ikhwatul Islam tadi yang mengatakan, yang tadi pertama minta tolong, apa buktinya kamu keturunan Nabi? Sesuai dengan pertanyaannya. Dia pada malam harinya bermimpi terjadi hari kiamat. Ketika terjadi hari kiamat di Ikhwatul Islam, maka dia, semua orang meminta syafaat kepada Nabi. Bukankah hari kiamat kita meminta syafaat kepada Nabi? Tiba-tiba dia juga demikian. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku juga bagian daripada umatmu. Maka Nabi pun bertanya, apa buktinya kamu umatku? Bagaimana cara dia mendatangkan bukti? Bisa tidak? Apa buktinya kamu umatku? Tadi orang yang ini bermimpi, yang mengatakan apa buktinya kamu cucu Nabi atau keturunan Nabi. Pada malam harinya bermimpi, bertemu dengan Nabi, terjadi hari kiamat, meminta syafaat. Karena syafaat itu khusus untuk umat Nabi. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, berikan juga kepadaku syafaat karena aku umatmu. Maka Nabi bertanya, apa buktinya kamu umatmu? Dia terbangun. Artinya dia tahu kalau dia melakukan kesalahan. Dia cari wanita ini, dicari. Dia temukan di rumah orang yang tadi bukan muslim. Nah, dia berikan kepadanya 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa kira-kira? 1 dinar 3 juta. Berarti kalau 1000, berapa? Yang ahli matematika? 3M? Betul nih. Tanya Ikhwatul Islam, berapapun hasil penting 1000 dinar. Kemudian Ikhwatul Islam diberikan kepada 1000 dinar. Aku berikan kepada 1000 dinar, kembalikan wanita ini dan anak-anaknya. Aku yang akan bertanggung jawab. Apa kata orang yang bukan muslim ini? Aku tidak mau. Aku tidak akan pernah memberikan kepada siapapun. Ternyata orang ini di malam harinya juga bermimpi. Dan mimpinya dia masuk ke dalam agama Islam. Artinya Ikhwatul Islam, kalau ada orang yang mengatakan saya keturunan Nabi, jangan kita banyak bertanya. Kita percaya selesai. Antara dia jujur atau tidak jujur, itu urusannya dengan Allah. Jadi tidak ada gunanya. Tes ini, tes itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kalau seandainya dia keturunan Nabi, kemudian dia menjadi seorang ulama, artinya Ikhwatul Islam. Itulah artinya. Susah kita menjelaskan ya. Baik Ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di kota Madinah dalam keadaan duduk di dalam Masjid Nabawi, dan kita berharap kepada Allah agar Allah juga kumpulkan kita di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga diterima amal ibadahnya, dikabulkan doa permintaannya, dan juga dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, dipertemukan dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu diberikan rezeki oleh Allah bisa beribadah istiqamah
dan juga bisa beribadah di Mekah Madinah menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, terkhusus mereka-mereka yang tertindas dan dalam keadaan lemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan bantuan kepada mereka. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله